langsung Dali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Di sini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita dan akhirnya kita bisa berkumpul dalam pemaparan pada sore hari ini. Lalu di sini dari topik yang akan kita bawa pada sore hari ini adalah pegas spring, yang dimana ini adalah suatu bagian materi yang pada mata kuliah elemen mesin yang diampu oleh Bapak Hanif seperti itu. Lalu di sini saya sebagai pendengarkan Rizky yang akan membawakan penyampaian materi pada sore hari ini. Next. Nah, adapun anggota pada kelompok ini, itu yang pertama ada Dimas Agus Syarifudin, lalu ada B. Ramadi, lalu ada saya sendiri Rizky Akbar, lalu ada Imam Wadu. Next. Dari sini dari teman-teman tidak asing dengan pegas, ataupun dari teman-teman juga seringlah melihat pegas digunakan pada kendaraan, pada alat-alat bengkel ataupun pada benda harian seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pegas itu. Pegas merupakan elemen mesin yang fleksibel yang digunakan untuk memberikan gaya, torsi, dan juga untuk menyimpan atau melepaskan energi. Nah, energi ini disimpan pada benda padat dalam bentuk twist, stretch, ataupun kompresi. Nah, energi akan direcover dari sifat elastis material yang telah terdistorsi. Nah, pegas haruslah memiliki kemampuan untuk mengalami defleksi elastis yang besar. Untuk beban yang bekerja pada pegas dapat berbentuk gaya tarik, gaya tekan, ataupun torsi. Nah, teman-teman sudah tidak asing melihat pegas yang ada pada gambar pada slide ini. Next. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit klasifikasi pegas. Apa sih klasifikasi pegas ini? Klasifikasi pegas ini merupakan suatu pembagian berdasarkan fungsi ataupun beban yang bekerja pada gaya tarik, pegas tarik, pegas tekan, dan pegas torsi. Nah, tapi ada hal lain mengenai klasifikasi. Nah, klasifikasi yang lebih umum itu bisa berdasarkan bentuk. Nah, di sini dari kami akan sedikit menjelaskan mengenai klasifikasi pegas, yaitu yang pertama wire from spring, yang terdiri dari helical kompresi, helical tension, helical torsion, lalu custom from seperti itu. Nah, sebelumnya di sini ada 3 lagi mengenai klasifikasi pegas menurut bentuknya, yaitu ada spring washer, lalu flat spring, untuk yang keempat flat wound spring. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang wire from spring. Untuk yang pertama ada helical compression. Bentuk standar pegas ini memiliki diameter coil, pitch, dan spring rate yang konstan. Nah, pitch dapat dibuat bervariasi sehingga spring rate-nya juga bervariasi. Nah, untuk gambar pada slide ini, untuk namanya, untuk yang paling kiri itu ada standar constant rate, lalu untuk yang tengah ada barrel itu, lalu yang paling kanan itu ada hourglass seperti itu. Next. Nah, di sini untuk pegas konis biasanya memiliki spring rate yang non-linear, meningkat jika defleksi bertambah besar. Hal ini disebabkan bagian diameter coil yang kecil memiliki tahanan yang lebih besar terhadap defleksi, dan coil yang lebih besar akan terdefleksi lebih dulu. Nah, kelebihan pegas konis adalah dalam hal tinggi pegas, di mana tingginya dapat dibuat hanya sebesar diameter kawat. Lalu untuk bentuk paralel dan bergas terutama digunakan untuk mengubah frekuensi pribadi pegas. Next. Nah, di sini ada pegas helik, yaitu seperti di gambar, jadi teman-teman bisa melihatnya. Untuk pegas helik bentuknya seperti apa. Nah, di sini untuk pegas helik tarik pegas helik
pegas hairlift perlu memiliki pengait pada setiap ujungnya sebagai tempat untuk memasangkan beban. Nah, bagian hook yang akan mengalami tegangan yang lebih besar dibandingkan bagian coil. Lalu di sini sehingga kegagalan umumnya terjadi pada bagian pengait atau hook. Next. Oke, lalu selanjutnya ada torsion spring. Jadi teman-teman bisa melihat bentuknya seperti apa, seperti itu. Lalu di sini saya menjelaskan pegas tipe ini banyak digunakan pada mekanisme garage carriage door counterbalance atau penangkap tikus lain. Itu next. Lalu di sini ada yang terakhir ada power spring yang sering juga disebut sebagai pegas motor atau float spring. Nah, untuk fungsi utamanya itu adalah menyimpan energi dan menyediakan twist. Contoh pengaplikasiannya adalah pada window clock ataupun mainan anak-anak seperti itu. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai material pegas. Nah, material pegas yang ideal itu adalah materi yang memiliki kekuatan ultimate yang tinggi, kekuatan yield yang tinggi, dan modulus elastisitas atau modulus geser yang rendah untuk menyediakan kemampuan penyimpanan energi yang maksimum. Bagus seperti itu. Nah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next. Baik, terima kasih Rizky Akbar. Kali ini saya akan melanjutkan yaitu fungsi pegas. Yang pertama, fungsi pegas antara lain terdapat 4 macam, yaitu yang pertama meredam kejutan atau tumbukan, yang kedua membuat suatu kedudukan suatu bagian tetap pada tempatnya mungkin itu. Yang ketiga yaitu memberikan usaha sesuai gaya pegas, dan yang terakhir yaitu yang keempat memberikan gaya. Next. Saya akan menjelaskan definisi pegas dalam elemen mesin. Pegas adalah elemen mesin yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dengan cara menahan, meredam getaran, menghaluskan tumbukan, dan model pengontrolan gerakan lain. Tenaga kinetik benda telah diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha karena adanya gerak. Gaya elastis yang dilakukan oleh pegas ideal dan gaya lain yang berlaku serupa disebut bersifat konservatif. Gaya gravitasi juga konservatif. Jika sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas, ia akan kembali ke tangan kita dengan tenaga kinetik yang sama seperti ketika ia melepas dari tangan kita. Jika pada suatu partikel bekerja satu atau lebih gaya dan ketika ia kembali ke posisi semula, tenaga kinetiknya berubah, bertambah atau berkurang. Maka dalam perjalanan pulang pergi itu kemampuan melakukan usahanya telah berubah. Next. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari pegas. Teman-teman bisa melihat di situ terdapat gambar-gambar jenis pegas. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pegas spiral. Pegas spiral sendiri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu satu, pegas spiral yang dapat meregam memanjang karena gaya tarik, misalnya pegas spiral pada neraca pegas. Yang kedua, pegas spiral yang dapat meregam memendek karena gaya dorong, misalnya pada jok tempat duduk dalam mobil. Next. Ya, yang selanjutnya yaitu pegas daun. Pegas daun atau disebut juga leaf spring lazim digunakan pada kendaraan berpenumpang atau angkutan barang seperti truk atau pick-up. Beberapa tipe mobil MPV atau multi-purpose vehicle keluaran terbaru ada yang menggunakan pegas jenis ini. Yang kedua yaitu pegas coil. Pegas coil cenderung lebih sering ditemukan pada mobil yang mengutamakan kenyamanan penumpangnya seperti mobil sedan. Yang ketiga yaitu pegas batang torsi. Pegas batang torsi terbuat dari batang baja khusus. Meski terbuat dari baja, pegas ini memiliki sifat elastis dan mampu menahan puntiran. Yang keempat, jenis pegas udara. Jenis pegas ini memanfaatkan udara untuk menyerap getaran pada kendaraan. Udara dikompresi dalam sebuah kantong khusus yang tersambung pada lengan suspensi. Next. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pegas pada mobil. Pertama, fungsi pegas daun. Penggunaan pegas daun atau leaf spring pada mobil ternyata memiliki fungsi khusus seperti ini. Yang pertama yaitu
menyalurkan gerakan serta beban kendaraan dari bagian rangka ke rumah penggerak akselerasi dan roda-roda mobil. Yang kedua, menjaga agar mobil tetap berjalan lurus dan stabil ketika berkendara di jalanan sehingga mengurangi resiko terjadinya tekanan ke samping. Yang terakhir, yang ketiga yaitu menjaga agar gaya tekan selalu stabil alias tidak berubah-ubah. Gaya tekan yang berubah-ubah akan menghasilkan gaya perlawanan yang juga berubah-ubah. Next. Yang kedua yaitu fungsi dari pegas koil. Pegas koil pun memiliki fungsi tersendiri. Inilah beberapa fungsi pegas koil yang dipasang pada sebuah mobil. Yang pertama yaitu menahan agar gaya tekan tidak berubah-ubah sehingga terjadi pemagasan yang sempurna. Yang kedua, menahan beban tegak lurus pada kendaraan. Yang ketiga, membantu ban agar mendapatkan daya cengkeram yang lebih baik. Yang terakhir yaitu yang keempat, menyerap getaran roda dan kejutan dari permukaan yang dilalui mobil agar tidak mencapai bodi mobil. Next. Yang ketiga yaitu fungsi pegas batang torsi. Adapun untuk pegas batang torsi kegunaannya adalah untuk yaitu yang pertama mencegah agar tidak terjadi gerakan naik turun pada roda-roda mobil. Yang kedua, meredam kejutan dari permukaan jalan agar tidak terasa ke bodi mobil. Next. Yang keempat yaitu fungsi dari pegas udara. Berikut adalah beberapa fungsi dari pegas udara, yaitu yang pertama, menyerap kejutan dari jalanan yang dilalui mobil dan menahannya agar tidak mencapai kabin mobil. Yang kedua yaitu menahan beban kendaraan selama terjadi guncangan saat sedang melaju. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya yang bernama Imam Muhadi. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, fungsi bekas pada mobil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa fungsi bekas yang utama adalah meredam atau menyerap getaran yang diterima oleh mobil dari jalanan yang dilalui agar tidak mencapai bodi mobil. Dengan adanya pegas, maka kenyamanan berkendara pun tak terganggu. Next. Konstanta pegas yang ujungnya mula-mula berada pada titik X0 bila diberikan beban dengan massa M, maka pegas tersebut akan bertambah panjangnya sebesar X, seperti pada gambar yang ada di slide tersebut. Delta X sama dengan X2 min X1 berdasarkan hukum Hooke. Peristiwa di atas dari rumus dengan F sama dengan min K dikali X, di mana F adalah gaya yang dilakukan pegas bila di ujungnya digeser sejauh X, dan K adalah konstanta pegas. Bila setelah diberi beban M, pegas kita bergetar yaitu dengan cara menarik pada beban jarak tertentu lalu dilepaskan, maka waktu pergetaran selaras pegas atau periode dirumuskan T sama dengan 2pi akar M per K. Next. Cara kerja pegas. Untuk cara kerja pegas adalah kemampuan menerima kerja lewat perubahan bentuk elastik ketika mengendur, kemudian menyerahkan kerja kembali kepada bentuk semula. Hal ini disebut cara kerja pegas. Pada pegas, gaya F dalam Newton dalam daerah elastik besarnya sama dengan perkalian antara perpindahan titik daya tangkap gaya F dalam satuan milimeter dikalikan dengan konstanta K, atau K merupakan fungsi dari F dikalikan dengan konstanta K. Dalam hal ini dapat dilihat pada diagram pegas, di mana pada sumbu mendatar diukur perpindahan F dan pada sumbu vertikal gaya F. Luas yang terletak antara garis A dan sumbu mendatar merupakan kerja yang terhimpun dalam pegas yang
ditegangkan. Ketika bekas mengendur, bukan garis penuh A yang dilalui, melainkan jenis lengkungan yang putus-putus. Selisih kerja diubah menjadi kalor sebagai akibat dari gesekan bahan bekas. Hal ini disebut histérisis. Bekas mekanik dipakai pada mesin yang mendesakan gaya untuk menyediakan kelenturan dan untuk menyimpan atau menyerap energi. Next. Elastisitas. Sifat benda terbagi menjadi dua, yaitu plastis dan elastis. Benda plastis atau benda yang ketika diberikan suatu gaya tidak akan kembali ke bentuk semulanya, meskipun gaya yang diberikan telah hilang. Sedangkan benda elastis memiliki sifat yang berkebalikan dengan benda plastis, yaitu jika diberikan gaya, maka benda akan kembali ke bentuk semulanya setelah gaya yang diberikan hilang. Jadi elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk dapat kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Gaya bekas. Gaya bekas adalah gaya yang bekerja pada bekas, menyebabkan bekas dapat memanjang dan memendek. Sifat gaya bekas ini adalah menahan gaya luar yang menarik bekas. Karena itu, arah gaya bekas berlawanan dengan arah perubahan panjang bekas. Next. Untuk selanjutnya ada hukum Hooke. Jika gaya ditarik sepanjang F tidak melampaui batas elastisitas bekas, maka pertambahan panjang bekas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Next. Energi potensial bekas. Energi potensial bekas sendiri merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya bekas dalam mengubah panjang bekas. Secara matematis, persamaan dari energi potensial bekas dapat kita tuliskan sebagai berikut. Energi potensial sama dengan F dikalikan delta X. Energi potensial sama dengan setengah kali K kali delta X pangkat 2. Untuk rangkaian bekas adalah susunan beberapa buah bekas baik disusun secara seri, paralel, ataupun bahkan gabungan keduanya. Rangkaian seri 1, gaya tarik yang dialami tiap-tiap bekas sama besar dengan gaya tarik total. Seperti pada rumus di bawah ini, Ft sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3 dan seterusnya. Selanjutnya, pertambahan panjang total merupakan resultan panjang tiap-tiap bekas. Dapat dituliskan seperti delta Xt sama dengan delta X1 plus delta X2 plus delta X3 dan seterusnya. Untuk konstanta bekas total dapat dinyatakan dengan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3 dan seterusnya. Next. Untuk selanjutnya ada rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, gaya tarik total merupakan resultan gaya yang dialami masing-masing bekas. Jadi dapat dinyatakan seperti berikut, yaitu Ft sama dengan F1 plus F2 plus F3 sama dengan saya ulangi lagi. Gaya tarik total merupakan resultan gaya yang dialami masing-masing bekas yang dapat gaya tarik dapat dinyatakan sebagai berikut. Ft sama dengan F1 plus F2 plus F3 dan seterusnya. Untuk pertambahan panjang total sama dengan pertambahan panjang tiap-tiap bekas, yaitu delta Xt sama dengan X delta X
X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 dan seterusnya. Untuk konstanta Pegas, total dapat dinyatakan dengan Kp sama dengan K1 plus K2 plus K3 dan seterusnya. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang contoh-contoh soal dari materi Pegas itu sendiri ya. Yang pertama itu ada contoh soal yang pertama. Soalnya itu sebuah pegas sepanjang 20 cm ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton menyebabkan panjang pegas menjadi bertambah 22 cm. Pertanyaannya adalah, bila pegas tersebut ditarik dengan gaya F, sehingga panjangnya menjadi 23 cm, maka besar gaya F adalah, nah, di kanan adalah pembahasannya, yaitu yang perlu dibandingkan adalah dua keadaan, yaitu keadaan pertama dan keadaan kedua yang diketahui. K1 itu sama dengan kan 10 Newton. Delta X1 sama dengan 22 cm dikurangi 20 cm, yaitu hasilnya itu 2 cm. Kemudian delta X2 sama dengan 23 cm dikurangi 20 cm. Hasilnya adalah 3 cm. Nah, dua keadaan tersebut kita bandingkan dengan rumusan hukum dari Hooke, yaitu F2 per F1 sama dengan K atau konstanta pegas dikali dengan delta X2 per K dikali dengan delta X1. Sama dengan F2 sama dengan delta X2 per delta X1 dikali F1. Nah, F2 yaitu 3 per 2 dikali 10, sama dengan 30 per 2. Maka hasilnya yaitu F2 sama dengan 15 Newton. Kemudian contoh soal yang kedua. Soalnya adalah terdapat 4 buah pegas identik dengan masing-masing memiliki konstanta elastisitas sebesar 1.600 Newton per meter. 3 buah pegas disusun paralel dan diserikan dengan pegas keempat. Kemudian beban W yang digantung menyebabkan rangkaian pegas secara keseluruhan mengalami perpanjangan sebesar 5 cm. Berat beban W adalah sama dengan pembahasannya, yaitu yang diketahui adalah K atau konstanta elastisitas dari pegas itu sendiri sebesar 1.600 Newton meter. Kemudian delta X-nya adalah 5 cm yang kemudian diganti dengan 0,05 meter. Kemudian Kp sama dengan K1 plus K2 plus K3 sama dengan K plus K plus K. Atau bisa dituliskan dengan 3 kali K. Yang artinya 3 dikali dengan konstanta elastisitasnya sebesar 1.600. Maka hasilnya adalah 4.800 Newton meter. Nah, kemudian kita menghitung total dari K dengan rumusan 1 per Kp sama dengan 1 per Kp plus 1 per K, atau sama dengan 1 per 4.800 ditambah 1 per 1.600. Hasilnya adalah 4 per 4.800. Nah, Kp hasilnya adalah 4.800 per 4 atau sama dengan 1.200 Newton meter. Untuk menentukan berat bendanya, kita gunakan rumus dari hukum Hooke, yaitu W sama dengan F. F sama dengan K dikali delta X. Kita tinggal memasukkan saja angkanya, yaitu K sebesar 1.200 dikali dengan delta X, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 atau 0,05 meter. Yang hasilnya adalah sebesar 60 Newton.
Kemudian ada contoh soal selanjutnya yaitu ada sepotong kawat logam homogen yang memiliki panjang senilai 140 cm. Ia memiliki luas penampang 2 mm kuadrat. Ketika ditarik dengan gaya senilai 100 Newton, modulus elastis berbahan kawat logam yang cocok adalah ke LO panjangnya yaitu 140 cm atau setara dengan 1,4 meter. Kemudian ada A. A ini adalah luas penampangnya sebesar 2 mm kuadrat atau 2 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kemudian ada delta L yang besarnya 1 mm atau sebesar 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian yang dicari adalah E. Nah, rumus modulus Young. Delta L sama dengan FL pangkat 0 per A dikali E. E sendiri yaitu F kali L pangkat 0 per A kali delta L. Kemudian E yang dicari. Keterangan F itu adalah gaya, LO itu adalah panjang mula-mula, A itu adalah luas penampang, delta L adalah modulus elastisitas. Nah, selanjutnya kita masukkan data-data tersebut ke dalam rumus. Sehingga E sama dengan 70 dikali 109 sama dengan 70 kali 10 pangkat 4 cm diperlukan usaha senilai 0,16 Joule. Ketika gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas tersebut sepanjang 2 cm, maka dibutuhkan gaya senilai, kita langsung ke pembahasan. Usaha pegas tersebut tak lain adalah selisih energi potensial pegas. Maka hal ini dianggap dari kondisi delta X sama dengan 0 meter. Jadi W adalah sebesar delta EP atau delta dari energi potensial. W sendiri sama dengan setengah dari konstanta gas dikali delta X pangkat 2. W sama sebesar 0,16 Joule sama dengan setengah kali K dengan delta X sama dengan 0,04 kuadrat. K, maka K adalah sebesar rumus contoh soal gaya pegas. Tentu saja pertama yang diminta saat ini adalah selisih sebesar 2 cm. Maka delta X sama dengan 2 cm atau setara dengan 0,02 meter. Nah, maka F atau gayanya adalah K dikali dengan delta X. Kita tinggal masukkan saja K sebesar 200 dan delta X sebesar 0,02 meter. Maka hasilnya adalah 4 Newton. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kita ambil dari internet. Ada yang berasal dari website dan juga ada yang berasal dari video di YouTube. Sekian presentasi dari saya. Mungkin penutupan akan ditutup oleh teman saya itu Rizky Akbar. Silakan. Oke, terima kasih atas pemaparan dari rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi pegas mulai dari apa sih itu pegas, terus ada fungsi dari pegas itu seperti apa, pengimplementasian pegas itu seperti apa, lalu ada klasifikasi pegas menurut bentuknya itu seperti apa juga, lalu dan tidak lupa juga dari tadi udah ada yang menjelaskan mengenai rumus dari pegas itu sendiri. Mungkin dari kami hanya
Itu yang bisa dapat kami sampaikan. Selebihnya kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah ucap yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Cukup.